Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Danastri Aisyah Malfadilisa Sidiki dari Universitas Diponegoro, Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM terakhir 109 di materi Algoritma dan Pemrograman. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi atau function. Nah, fungsi adalah salah satu konsep dasar yang sangat penting dalam dunia pemrograman. Karena dengan fungsi, kita bisa membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Sehingga program tidak hanya lebih rapi, tapi juga mudah dibaca, diperbaiki, dan digunakan kembali di bagian lain. Langsung saja kita mulai ke halaman pertama. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kita bisa memahami konsep dasar fungsi secara menyeluruh. Nah, pertama, kita akan membahas pengertian fungsi dan bagaimana strukturnya dalam Python. Kedua, kita akan belajar cara membuat fungsi, memberikan parameter, serta memahami jenis-jenis parameter seperti positional, default, keyword, dan arbitrary parameter. Selain itu, kita juga akan membahas fungsi rekursif, fungsi lambda, penggunaan nilai kembali atau return value, dan terakhir tentang scope atau ruang lingkup variabel. Lalu di sini kita akan mulai langsung saja ke pengertian fungsi. Nah, jadi apa sih fungsi itu? Fungsi adalah blok kode terpisah yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dalam algoritma, fungsi sering digunakan untuk memecah masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Fungsi membantu mengorganisir program agar lebih rapi, mudah dibaca, dan digunakan kembali atau reusable. Misalnya ketika kita membuat program kalkulator, kita bisa membuat fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi yang masing-masing menangani satu jenis operasi. Nah, setelah itu kita tinggal memanggil fungsi yang sesuai tanpa perlu menulis ulang rumus yang sama. Apa sih keuntungan menggunakan fungsi itu? Kenapa ya kita perlu menggunakan fungsi? Nah, ada beberapa alasan penting. Yang pertama itu modularitas, yaitu program kita bisa dibagi menjadi beberapa modul atau bagian yang lebih kecil. Lalu kedua ada reusability, yaitu fungsi bisa digunakan berulang kali di bagian lain program tanpa perlu menulis ulang kode. Lalu yang ketiga ada maintainability atau mudah debugging, yaitu program lebih mudah diperbaiki karena jika ada kesalahan cukup memperbaiki di dalam fungsi saja. Lalu yang terakhir ada meningkatkan readability atau keterbacaan kode. Dengan fungsi, struktur kode menjadi lebih jelas dan mudah dimengerti oleh programmer lain. Lanjut, kita ke struktur dasar fungsi. Secara umum, fungsi dalam Python didefinisikan menggunakan kata kunci def. Setelah itu, kita tulis nama fungsi, lalu diikuti tanda kurung yang berisi parameter. Di dalam fungsi terdapat blok kode yang diidentifikasi. Biasanya diakhiri dengan return untuk mengembalikan nilai ke pemanggil fungsi. Namun, tidak semua fungsi harus memiliki return ya. Jika fungsi hanya menampilkan hasil ke layar tanpa mengembalikan nilai, maka return bisa dihilangkan. Nah, struktur ini tuh wajib kita pahami karena menjadi dasar dari semua bentuk fungsi yang akan kita buat. Di sini, def adalah kata kunci untuk mendefinisikan fungsi. Nama fungsi di sini adalah nama unik untuk fungsi. Lalu ada parameter yaitu data yang dikirim ke fungsi. Dan return mengembalikan nilai dari fungsi atau ini adalah optional. Selanjutnya ada contoh fungsi sederhana di sini. Nah, fungsi bernama Sapa di sini tidak memiliki parameter dan hanya berisi satu perintah, yaitu print. Halo, selamat datang di dunia Python. Nah, ketika kita memanggil fungsi dengan Sapa, program akan mengeksekusi isi fungsi dan menampilkan pesan halo, selamat datang di dunia Python. Nah, ini adalah contoh fungsi tanpa masukan dan tanpa keluaran.
Walau sederhana, konsepnya sama dengan fungsi yang lebih kompleks, yakni memisahkan satu tugas spesifik dari kode utama. Nah, fungsi sapa ini di sini tidak memiliki parameter dan saat dipanggil fungsi menampilkan teks ke layar. Selanjutnya, di sini ada fungsi dengan parameter. Nah, parameter berfungsi untuk menerima nilai dari luar fungsi agar fungsi menjadi lebih fleksibel. Pada contoh di atas, kita mendefinisikan fungsi sapa nama dengan satu parameter yaitu nama. Nah, hasilnya fungsi akan menampilkan halo Andi, selamat datang. Jadi, dengan parameter, fungsi bisa digunakan untuk berbagai data input tanpa mengubah isi kode. Parameter nama digunakan untuk menerima input dari luar fungsi. Jadi, saat dipanggil, fungsi menerima argumen Andi. Nah, apa sih parameter itu? Tadi kan kita belum bahas ya teman-teman, apa sih parameter itu? Nah, parameter adalah variabel yang digunakan dalam definisi fungsi untuk menerima nilai dari luar. Sedangkan argumen adalah nilai yang dikirim ke fungsi saat dipanggil. Parameter itu bisa dianggap sebagai pintu masuk data ke dalam fungsi. Sedangkan kalau argumen itu adalah nilai nyata yang kita kirimkan saat memanggil fungsi itu. Misalnya di sini ada A dan B, itu adalah parameter. Nah, sedangkan angka 3 dan 5-nya itu adalah argumen. Jadi, saat fungsi dijalankan, nilai 3 masuk ke A dan nilai 5 masuk ke B. Nah, fungsi kemudian menjumlahkannya dan mengembalikan hasilnya menggunakan return. Nah, jika kita jalankan program ini, maka outputnya adalah angka 8. Karena 3 ditambah 5, maka 8. Nah, parameter juga memiliki jenis-jenisnya nih teman-teman. Nah, apa aja sih jenisnya? Yang pertama ada positional parameter. Positional parameter itu dimana urutan argumen harus sesuai dengan urutan parameter. Lalu yang kedua ada default parameter, yang memiliki nilai bawaan jika argumen tidak diberikan. Lalu yang ketiga ada keyword parameter, di mana argumen bisa disebut berdasarkan nama parameter. Dan yang terakhir ada arbitrary parameter, yaitu ada args dan keywords yang memungkinkan kita mengirim jumlah parameter yang tidak terbatas. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu mengenai jenis parameter ini. Yang pertama ada positional parameter. Ini adalah contoh fungsi dengan positional parameter. Nah, urutan argumen yang dikirim harus sama dengan urutan parameter. Nilai pertama masuk ke panjang dan nilai kedua masuk ke lebar. Fungsi kemudian mengalihkan keduanya untuk menghitung luas persegi panjang. Jika kita jalankan luas persegi panjang, yaitu 4 dan 2, maka hasilnya adalah 8. Karena di sini sudah ada panjang dikali lebar. Nah, nilai 4 di sini masuk ke dalam parameter panjang dan nilai 2 ini masuk ke parameter lebar. Maka 4 dikali 2 adalah 8. Nah, tapi jika kita menukar urutannya jadi 2 dan 4, hasilnya tetap benar karena operasi kali bersifat komutatif ya. Namun untuk operasi lain, urutan bisa sangat penting. Jadi urutan argumen harus sesuai dengan urutan parameter. Lalu di sini ada default parameter. Default parameter digunakan ketika kita ingin memberikan nilai standar pada parameter. Pada contohnya di sini, fungsi sapa memiliki nilai default teman. Artinya, jika fungsi dipanggil tanpa argumen seperti sapa, maka outputnya adalah halo teman. Namun jika kita memanggil sapa Budi, nilai default akan diganti dengan Budi. Nah, teknik ini membuat fungsi lebih fleksibel dan tidak mudah error meski dipanggil tanpa argumen. Nah, di sini jika argumen tidak diberikan, maka nilai default akan digunakan. Selanjutnya, ada keyword parameter.
Nah, keyword parameter memungkinkan kita untuk memanggil fungsi tanpa memperhatikan urutan parameter. Contohnya seperti ini, kita memanggil fungsi dengan menulis biodata, umur, dan nama. Meskipun urutannya terbalik ya, Python itu tetap tahu bahwa Citra adalah untuk nama dan 20 itu adalah umur. Nah, cara ini tuh meningkatkan keterbatasan dan mengurangi kesalahan jika fungsi memiliki banyak parameter. Seperti ini, di sini print nama dia yang urutan pertama dan print umur di urutan kedua. Namun saat di sini mereka terbalik, umur 20 dan nama di urutan kedua. Jadi, urutan parameter di keyword ini itu tidak terlalu penting atau tidak masalah jika terjadi banyak kesalahan seperti itu, teman-teman. Lalu ada arbitrary parameter yang args. Nah, tanda bintang 1 di args ini itu tuh berarti fungsi bisa menerima jumlah argumen yang tidak terbatas. Semua nilai yang dikirim akan disimpan dalam bentuk tuple. Pada contohnya ini, fungsi jumlahkan akan menjumlahkan semua nilai yang diterima, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Hasil akhirnya kan adalah 10. Nah, konsep ini tuh sangat berguna ketika kita tidak tahu berapa banyak data yang akan dimasukkan oleh pengguna. Jadi, args itu digunakan untuk menerima banyak argumen yang tak terbatas. Lalu di sini juga ada arbitrary keyword parameter keywords. Nah, bedanya dengan words tadi ya, jika kita mengirim banyak pasangan key value seperti dictionary, pada contohnya ini, fungsi menerima 3 data yaitu nama, umur, dan jurusan. Nah, fungsi kemudian melakukan perulangan menggunakan items untuk menampilkan semua pasangan tersebut. Jadi outputnya adalah nama, Rina, umur 21, dan jurusan TRPL. Nah, dengan cara ini kita bisa mengirim data yang fleksibel tanpa harus mendefinisikan parameter satu persatu. Keywords menampung pasangan key value seperti dictionary. Sekarang kita masuk ke salah satu konsep yang paling menarik, yaitu fungsi rekursif. Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri di dalam tubuh fungsinya. Nah, konsep ini sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang bisa dipecah menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan serupa. Biasanya digunakan untuk masalah yang dapat dipecah, dan jika tidak, fungsi akan terus memanggil dirinya sendiri tanpa henti dan menyebabkan stack overflow error. Langsung saja, ini adalah contoh dari fungsi rekursif. Contoh yang paling umum adalah menghitung faktorial dari sebuah bilangan. Di sini ada faktorial n. Nah, faktorial n ini di sini adalah faktorialnya 5 ya, berarti 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yaitu kan 120. Nah, pada fungsi ini ketika n belum sama dengan 1, atau fungsi akan memanggil dirinya lagi dengan n dikurangin 1. Proses ini tuh bakal terus berulang sampai kondisi if n sama dengan 1 itu terpenuhi. Nah, disitulah fungsi berhenti dan mulai mengembalikan hasilnya satu persatu ke level sebelumnya. Nah, rekursi membantu kita memecahkan masalah dengan cara berpikir yang lebih matematis dan elegan. Selanjutnya di sini ada fungsi lambda. Fungsi lambda disebut juga anonymous function atau fungsi tanpa nama. Nah, fungsinya sama seperti fungsi biasa, tapi ditulis dengan satu baris saja. Nah, biasanya digunakan untuk operasi singkat seperti filter, sorting, atau map. Pada contohnya, kita membuat fungsi lambda untuk menjumlahkan dua angka, yaitu ada angka 5 dan 3. Nah, hasilnya 8. Lambda membuat kode ringkas, namun sebaiknya kita digunakan ya untuk fungsi yang sangat kompleks. Jadi, fungsi lambda ini tuh cocok digunakan untuk fungsi yang lebih sederhana. Selanjutnya, kita ada return value. Apa sih return value itu? Nah,
Return value digunakan untuk mengembalikan hasil dari fungsi ke pemanggilnya. Di sini ada contohnya. Kata kunci return itu digunakan untuk mengembalikan ya. Nah, pada contoh ini fungsi kali di sini mengembalikan hasil perkalian A dan B. Nilai yang dikembalikan kemudian disimpel ke variabel hasil. Nah, lalu di sini ada kali 3 itu A dan 4 itu B. Dengan cara ini kita bisa menggunakan nilai yang dihasilkan untuk proses berikutnya. Misalnya, disimpan ke database untuk dihitung lagi. Nah, tanpa return, fungsi hanya menampilkan hasil tapi tidak menyimpannya. Selanjutnya, ada scope variable. Dalam pemrograman itu, setiap variabel memiliki ruang lingkup atau scope. Nah, scope menentukan di mana variabel bisa diakses yang terdapat dua jenis scope variabel ini. Yang pertama ada global scope, yaitu variabel yang dibuat di luar fungsi dan bisa diakses ke di mana saja dalam program. Lalu ada local scope, yaitu variabel yang hanya berlaku di dalam fungsi tempat ia dideklarasikan atau tempat variabel itu dibuat. Nah, jadi memahami scope itu juga sangat penting agar kita tidak terjadi benturan nama variabel. Di sini ada contoh scope variabel. Pada contoh ini kita punya dua variabel X dan Y. X adalah variabel global karena dideklarasikan di luar fungsi, sedangkan Y adalah variabel lokal karena dideklarasikan di dalam fungsi tampilkan ini, def ini. Saat kita jalankan program, fungsi itu akan menampilkan nilai Y di dalam fungsi, dan di luar fungsi kita bisa mencetak X. Namun jika kita mencoba memanggil print Y di luar fungsi, maka Python akan menampilkan error karena Y hanya dikenal di dalam fungsinya saja. Hal ini menunjukkan pentingnya memahami scope agar program tidak salah referensi variabel. Kesimpulannya, dari seluruh pembahasan, kita dapat simpulkan bahwa fungsi memiliki peran penting dalam menyusun program yang modular, efisien, dan mudah dikelola. Dengan memahami parameter, jenis-jenisnya, fungsi rekursif, lambda function, nilai kembali, dan ruang lingkup variabel, kita bisa menulis kode yang lebih profesional. Fungsi juga bisa membantu kita berpikir lebih terstruktur karena setiap bagian program itu memiliki tanggung jawab yang jelas. Nah, mungkin itu saja teorinya. Selanjutnya kita akan mendemonstrasikannya di Scratch dan Python. Nah, sekarang kita udah masuk ke salah satu contoh fungsi Scratch yaitu mengenai kalkulator. Nah, di sini saya sudah memiliki 5 balok yang saya buat. Ini bisa dibuat di balok saya ini. Lalu buat sebuah balok di sini, dan kelima balok ini itu bisa dinambahkannya yaitu sebagai fungsi ya, teman-teman. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini ada balok artikan print instruction. Nah, balok pertama itu tuh diberi nama print instruction karena fungsi ini akan digunakan untuk memberikan petunjuk atau instruksi kepada user atau pengguna sebelum menjalankan kalkulatornya. Nah, penjelasan balok yang di sini saya akan menjelaskan, yaitu yang pertama di sini adalah welcome to the calculator. Nah, artinya nanti program ini tuh akan menampilkan pesan sambutan selamat datang di kalkulator saat kita memencet jalankan ini, bendera hijau ini. Lalu akan menunggu 2 detik dan katakan provide two numbers and then an operation type. Nah, di sini artinya kita bakal diminta untuk memasukkan 2 angka dan memilih jenis operasi yang kita inginin. Lalu akan menunggu 2 detik lagi ya. Lanjut. Di sini, untuk yang di sini kita ada blok lagi di sini, artikan add two numbers, number 1 and number 2.
Nah, fungsi yang di sini tuh diberi nama add two numbers dengan dua parameter, yaitu parameter number 1 dan number 2. Nah, di sini ada add result ke number 1 plus number 2. Nah, itu artinya hasil penjumlahan dari kedua angka itu disimpan dari variable result. Nah, ini adalah salah satu jenis yang dikalkulatorin nanti, yaitu perjumlahan. Lalu yang kedua di sini ada seperti yang tadi, namun di sini itu pengurangan ya. Lalu perkalian dan pembagian. Lanjut ke sini. Saya akan menjelaskan dulu ya alur logika pemrogramannya ini. Nanti ketika kita akan memanggil fungsi output instruction ini ya, itu tuh bakal untuk menampilkan petunjuk. Lalu buat yang angka pertama ini, nanti pengguna dengan blok tanya number 1 dan menyimpannya ke variabel number 1. Selanjutnya menanyakan angka kedua dan menyimpannya ke variabel number kedua. Nah, lalu program bakal ditanyain jenis operasinya, itu tuh bakalan mau tambah, kurang, kali atau bagi. Nah, terakhir nanti bakalan ada hasil resultnya yang ada di sini ya. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang ada di sebelah kanan ini. Nah, seperti biasa ya, ini ketika kita mengeklik bendera hijau ini tuh pertama-tama program bakal memanggil fungsi yang ada di sini, print instruction ini ya, yang ini ya. Fungsi ini akan memanggil print instruction. Jadi pesan ini tuh bakal memberi isi sambutan singkat ya, yang tadi saya sudah jelaskan di sini. Welcome to the calculator dan provide two numbers and then an operation type. Nah, lanjut di sini ada tanya number 1 dan tunggu. Nah, ini tuh bakal menampilkan instruksi. Program tuh bakal mulai meminta kita buat masukkan nomor angka pertama yang bakal kita masukin ke dalam fungsi itu ya, atau variabel itu. Nah, lanjut di sini atur number 1 ke jawaban. Jadi atur nomor 1 yang ada di sini, kita bisa gunakan variabel ini ya, variabel number 1 ini ke jawaban yang ada di sini. Selanjutnya sama seperti yang nomor 2 di sini ya. Nah, lanjut kita juga ada dikasih pilihan di percabangan if ya. Di sini tanya operation type 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication, dan 4 for division. Jadi satu untuk tambahan, lalu pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi setelah semua input itu kita masukkan, nah maka program itu bakalan menentukan nih operasi mana yang harus dijalankan. Misalnya kita nanti memilih type 1, maka program akan menjalankan type pertama, yaitu pertambahan yang sudah ada di fungsi ini ya, nih di sini yang sudah kita buat di sini. Lalu sama seperti yang tadi, ini kita ada variable operation yang bakalan kita masukkan jawabannya ke sini. Nah, di sini ada jika operation 1, nah maka kita sudah langsung masuk ke fungsi yang tadi ya, add two numbers, number 1 dan number 2. Nah, operation 2. Nah, di sini pokoknya artinya ini adalah memilih penjumlahan. Jadi program akan memanggil fungsi add two numbers, number 1 sama number 2. Maka nanti dua nomor itu tuh bakal ditambahin dan bakal disimpan ke variable result yang di sini ya, variable result ya. Lalu sama seperti ya kedua dan ketiga ini, operation 2, operation 3. Operation 2 itu buat subtract, buat pengurangan. Lalu ada operation 3 itu buat pengalian, dan operation 4 itu buat pembagian. Nah, jika tidak, number 2
sama dengan 0 nih, maka program itu akan menampilkan pesan error atau operation is not correct. Nah, pesan itu bakal muncul agar pengguna itu tahu kalau bahwa input yang dimasukkan itu tuh salah. Jadi kesimpulannya, bagian ini tuh merupakan inti dari kalkulatornya ya, karena berisi logika percambangan if dan else yang menentukan operasi mana yang dijalankan berdasarkan input dari penggunanya. Lalu lanjutnya di sini ada menampilkan hasil perhitungannya ya. Operation number di sini dikatakan gabungkan result dan dengan variabel resultnya di sini. Contohnya, nah jika pengguna memilih operasi penjumlah dengan hasilnya adalah 12, maka nanti resultnya adalah 12. Jadi intinya variabel yang kita gunakan di sini adalah number 1, number 2, operation dan result. Nah, maka langsung kita coba saja kita demonstrasikan. Yang pertama, langsung aja kita bakal disuguhkan dengan kata-kata welcome to the calculator. Welcome to the calculator, provide two numbers and then an operation type. Nah, contohnya kita bakalan masukkan angka acak ya. Kita masukkan angka 1 saja untuk di variable number 1 ini. Lalu untuk number 2-nya kita masukkan angka 2. Nah, di sini kita akan diminta ya buat memasukkan kita akan buat pertambahan, pengurangan, perkalian atau pembagian. Namun di sini kita tidak mengetik ya, kita hanya mengetik angkanya saja. Nah, misal nih kita akan ketik angka 1 buat penambahannya. Nah, jadi resultnya 3. Jadi 1 ditambah 2, dan kita memilih operation pertama dan resultnya adalah 3. Kita coba lagi dengan operasi yang lain dengan angka yang berbeda juga. Kita masukkan 5 dan 6. Lalu kita coba dengan yang multiplication ya, kita menggunakan 30. Nah, mari kita coba dengan angka-angka yang mungkin sedikit lebih besar ya. Kita coba masukkan angka 100 dan 99. Lalu kita coba dengan yang subtraction. Nah, tetap bisa ya teman-teman. Jadi hasil angka berapapun juga akan keluar di sini. Nah, jadi secara keseluruhan program itu bisa menunjukkan gimana tuh konsep fungsi, variabel, input, output, dan percambangan logika if else. Jadi dapat diterapin dengan mudah ya semuanya di Scratch ini. Nah, selanjutnya kita bakalan lanjut ke contoh Python-nya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu contoh fungsi di Python. Nah, Python sederhana ini tuh meminta kita buat nilai dari pengguna, lalu tuh bakal ngitungin minimum, maksimum, dan rata-rata nilai ya. Jadi secara garis besar program ini tuh akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama, meminta nilai terus-menerus dari pengguna sampai pengguna itu memasukkan -1 itu sebagai tanda berhenti. Nah, nilai di sini itu mungkin dimaksudnya seperti nilai sekolah, nilai ujian, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, nilai itu tuh bakal disimpan ke nilai valid ke daftar grade atau variable grade. Nah, jika daftar kosong, program itu bakal berhenti dengan pesan. Yang keempat, jika ada nilai, program menghitung minimum, maksimum, dan rata-rata, lalu bakal di output atau ditampilkan. Langsung saja kita di sini ada fungsi get grades from users. Fungsi get grades from user ini tuh bertanggung jawab untuk mengumpulkan input dari pengguna. Jadi pertama, fungsi membuat variabel lokal grades di sini. Nah, ini tuh sebuah list untuk sebuah list kosong untuk menyimpan nilai. Lalu ada ask for grades dan true dan while ask for grades itu untuk menjalankan loop
input sampai pengguna itu menghentikannya, dan di dalam loop itu program melakukan. Jadi grade itu integer, input next grade itu tuh meminta input dan mengonversi ke integer. Nah, jika grade di sini atau if grade sama dengan 1, maka variabel x for grades di set false sehingga loop itu berhenti. Jadi ini pola sentinel ya untuk akhiri input. Maksudnya -1. Nah, jika bukan -1 maka ada validasi. If grade lebih dari 0 atau 0 dan grade kurang dari 10, maka grade itu akan menyimpan nilai di append ini ya. Nah, jika nilai di luar angka jangkauan 0 sampai 10, program menampilkan pesan please provide a grade between 0 and 10. Jadi -1 untuk nge-stop itu agar tidak mengulang terus-menerus. Lanjut, di sini ada fungsi compute list minimum. Nah, ini untuk fungsi ini tuh untuk menghitung minimalnya ya, minimumnya. Dan fungsi ini tuh menerima parameter number list di sini. Implementasinya tuh inisialisasi minimum sama dengan number list itu dengan parameter 0, lalu melakukan loop for number in number list. Nah, jika number itu lebih kurang dari minimum, maka perbarui minimum itu sama dengan number. Nah, jadi misal nih kita masukkan angkanya semua dan yang paling kecil itu mungkin misal angka 4. Jadi minimumnya yang paling kecil itu angka 4-nya. Jadi fungsi ini berasumsi number list itu tidak kosong. Jadi panggilan fungsi itu harus memastikan daftar minimal itu berisi satu elemen. Nah, untuk di sini ada fungsi compute list maksimum, yaitu tuh fungsi mirip dengan list minimum ya, tapi di sini list maksimumnya, jadi angka yang paling besarnya. Lalu di sini ada fungsi compute list average, yaitu rata-ratanya ya, dan di sini kita itu menghitung rata-ratanya. Diinisialisasi, lalu untuk setiap number di number list itu dilakukan sum plus sama dengan number, dan kemudian average itu sama dengan sum dibagi len atau number list di sini, dan itu akan mengoutputkan rata-ratanya. Jadi untuk ini adalah fungsi minimal, maksimal, dan rata-ratanya. Lalu untuk yang terakhir di sini, ini adalah bagian utama dari programnya, yaitu untuk memanggil get grades from user dan menyimpan hasilnya di variable grades di sini. Jadi langkah berikutnya di sini ada if len grade sama dengan 0, itu tuh adalah jika pengguna tidak memasukkan nilai sama sekali atau langsung -1, maka program mencetak if not given any grade dan memanggil exit untuk berhenti. Nah, jika ada nilai program, maka dia akan mencetak grades-nya, dan you've given itu tuh akan dikali di mana x grade-nya itu. Lalu terakhir ini akan mencetak ini ya, minimumnya, maksimalnya, dan average-nya atau rata-ratanya. Jadi kita langsung run ya. Kita coba run di sini. Nah, kita bakal masukin paling nggak 5 ya. Kita masukkan 8, 7, 9, 6, dan 8 juga. Nah, untuk memberhentikannya kita langsung aja pencet -1. Nah, di sini kita ada 5 grade ya. You've given 5 grades. Minimalnya di sini ada 6, yaitu yang paling kecil, dan maksimalnya 9, dan sudah dihitung di sini average-nya itu adalah 7,6. Jadi ini adalah
salah satu contoh fungsi di Python ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ringkasnya, fungsi inputnya itu adalah get grades from user, lalu ada compute list minimum, compute list maximum, compute list average, dan juga ada perbaikannya ya. Di sini ada try except, yang dimana hindari sum sebagai nama variabel atau format rata-ratanya. Jadi seperti itu adalah salah satu contohnya yang ada di Python. Nah, sekarang kita sudah ada di Scratch lagi dengan contoh yang sama, yaitu menghitung nilai atau grades ya. Nah, di sini kita sudah ada 4 fungsi yang sama seperti tadi, yaitu fungsi get grades from user, compute list minimum, lalu maksimumnya dan average-nya. Saya akan menjelaskannya terlebih dahulu yang ada di fungsi yang ini. Nah, di sini kita sudah ada variable x for grades. Nah, x for x for grades ke true ini adalah menandakan bahwa program itu akan terus meminta nilai selama kondisi x for grades itu bernilai true. Dengan kata lain, selama pengguna masih ingin memasukkan nilai, program itu masih belum berhenti. Selanjutnya ada blok orange, ini adalah ulangi sampai x for grades sama dengan false. Nah, artinya perulangan itu akan terus dijalankan sampai variabel itu menjadi false. Jadi selama pengguna itu belum memasukkan -1, program akan terus bertanya nilai berikutnya. Nah, lalu di sini ada blok biru, yaitu tanya, next grade, dan tunggu. Jadi blok ini tuh berfungsi buat meminta input dari pengguna, dan nilai yang dimasukkan pengguna itu akan disimpan ke variabel jawaban. Nah, kemudian disalin ke variabel grade menggunakan jawaban ini. Nah, jika di sini ada blok lagi, jika grade itu sama dengan -1, nah maka program itu akan mengatur x for grades itu sama dengan false, yang artinya perulangan itu akan berhenti. Jadi angka -1 itu menjadi kode berhenti, stop code bagi pengguna. Lalu di sini ada bagian validasi nilainya. Nah, jika nilai yang dimasukkan bukan -1, program itu akan memeriksa apakah nilainya antara 0 dan 11. Di sini ya, jika grade itu lebih dari -1 dan kurang dari 11, maka kondisi itu tuh akan benar. Jadi tambahkan di sini terus ada tambahkan grade, tambahkan variable grade itu ke grades-nya. Jadi artinya itu nilai yang valid itu antara 0 sampai 10 yang akan disimpan ke list bernama grades. Nah, namun jika nilai yang dimasukkan itu tidak valid, misalnya di bawah 0 atau di atas 10, maka program itu akan memberikan pesan please provide a grade between 0 and 10, dan -1 itu untuk stop. Selanjutnya kita ada di fungsi compute list minimum. Sama seperti yang sudah saya jelaskan di Python tadi, artinya ini kita sedang mendefinisikan sebuah fungsi dengan nama compute list minimum yang menerima satu parameter, yaitu number list. Nah, parameter ini berisi daftar angka atau nilai siswa yang akan kita proses. Langkah pertama di dalam fungsi ini tuh kita akan mengatur minimum ke benda 1 dari grades-nya dan atur indeks ke 1. Nah, ini artinya program itu bakalan mengambil nilai pertama dari daftar grades sebagai nilai sementara yang dianggap paling kecil. Nah, kemudian variabel indeks itu diatur ke 1 untuk menandai posisi awal dalam daftar. Jadi, saat program memulai, ia menganggap nilai pertama itulah minimum sementaranya. Berikutnya di sini ada blok oranye, itu ulangi panjang dari grade sekali. Nah, artinya ini blok ini tuh berarti
program itu akan melakukan perulangan sebanyak jumlah nilai yang ada di dalam grades-nya. Misalnya, kalau ada 5 nilai dalam daftar, maka perulangan ini tuh akan berjalan sebanyak 5 kali untuk memeriksa satu persatu nilainya. Lalu, di sini ada atur minimum ke benda indeks dari grades. Nah, jika benda indeks dari grades kita belum kesini ya. Jadi untuk jika benda indeks dari grades kurang dari minimum, itu tuh artinya pada setiap iterasi program itu membandingkan nilai saat ini berdasarkan indeksnya dengan nilai minimum sementara. Nah, jika nilai yang sedang diperiksa lebih kecil dari nilai minimum sementara, maka itu program akan memperbarui nilai minimum dengan nilai tersebut menggunakan bloknya. Selanjutnya kita di sini ada atur minimum ke benda indeks dari grades-nya. Nah, dengan cara ini tuh program itu akan selalu menyimpan nilai terkecil yang ditemukan sejauh ini sampai ke nanti pengguna menuliskan -1 agar Scratch ini tahu angka minimumnya berapa. Nah, setelah setiap perbandingan ada blok, di sini ada ubah indeks sebesar 1. Jadi blok ini tuh berfungsi untuk melanjutkan pemeriksaan ke nilai berikutnya yang ada di daftar sampai seluruh elemen itu selesai diperiksa. Sama yang fungsi di maksimum di sini dan fungsi di average ini ya. Ini sama-sama memiliki fungsi yang sama, memiliki tujuan yang sama, namun berbeda fungsi. Yang di sini untuk minimum, di sini untuk mencari maksimumnya, dan di sini untuk mencari rata-rata pada nilai itu. Selanjutnya kita akan membahas yang ada di sini. Seperti biasa, di sini ada blok ketika bendera hijau diklik. Nah, lalu kita akan hapus semua dari grades itu, maksudnya hapus semua yang ada di sini, dan kita memasukkan blok fungsi yang sudah kita buat di sini, yaitu get grades from user. Nah, jika panjang dari grades 0 sama dengan 0, ini kita langsung masuk ke penampilan if ya. Jadi awal-awal kita akan dikatakan you have not given any grades. Itu maksudnya adalah ketika kita salah memasukkan input, yaitu tidak antara 0 sampai 10 atau kurang dari 0 dan lebih dari 10. Lalu ini bakal menunggu 2 detik dan semua program akan berhenti secara otomatis. Nah, selanjutnya di sini ada you're given bla 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 grades. Nah, grades ini ketika kita sudah memasukkan angka sebanyak berapa sih angka yang kita masukkan. Semisal di sini nih kita memasukkan 10 angka, maka nanti you're given 10 grades. Lalu ada tunggu 2 detik dan dia ini akan memasukkan blok-blok fungsi ini yang sudah kita buat di sini tadi di sini. Lalu ini akan memproses hasil minimum, maksimum, dan rata-ratanya. Lalu untuk terakhir kita di sini menggabungkan semuanya, hasilnya berapa, minimumnya berapa, maksimal berapa, dan average-nya berapa. Nah, mari sekarang kita langsung lanjut saja untuk run programnya. Kita pencet bendera hijau yang ada di sini. Nah, di sini sudah kosong ya, karena di sini kita menggunakan hapus semua dari grades-nya di sini. Nah, sekarang mari kita masukkan angkanya. Enam, 7, 8. Maaf. 7, 9, 8, 7, 8. Lalu kita -1 untuk menghentikan. You're given 5 grades. Jadi kita ada 5 grades ya tadi ya.
Nah, dan dia langsung menghitung nih minimalnya berapa. Dari sini kan minimal yang paling kecil kan angka 7 dan minimalnya 7, maksimumnya di sini ada 9 dan rata-ratanya sudah dihitung yaitu 7,8. Nah, jadi seperti itulah salah satu contoh fungsi atau di Scratch maupun di Python. Nah, terima kasih ya yang sudah menonton dan memahami apa sih fungsi itu. Terima kasih dari saya. Semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.